Boom! Ledakan suara berdering, batu-batu di tebing meledak, dan terdapat goresan di tebing, yang merupakan bekas pedang. Lin Feng telah berlatih keras selama 7 hari di sini. Ada banyak lubang di tebing, dan ada semua jenis bekas pedang dalam berbagai bentuk. Akhirnya aku menguasainya, kekuatanku pasti meningkat pesat, menarik sekali. Lin Feng berkata. Saat matahari berangsur-angsur berubah menjadi matahari terbenam, Lin Feng bersandar di tebing dan melihat awan yang bergulir di depan, dengan senyum cerah di wajahnya. Sudah waktunya untuk menemukan tempat untuk berkultivasi. Lin Feng beristirahat, lalu melompat dan pergi menuju gunung. Tidak butuh waktu lama bagi Lin Feng untuk melihat beberapa gua. Pada saat ini, melihat ke bawah gunung. Mata Lin Feng sedikit kental. Satu garis surga, ada puncak di depannya, dan bagian tengah puncak itu sepertinya dibuka oleh pedang. Ada jalan sempit di tengah yang bisa dilewati 2 orang. Itu tampak seperti garis surga dari kejauhan. Aku benar, ini memang tempatnya. Hati Lin Feng membeku, berjalan menuju garis depan. Ini tempat yang bagus, mandi saja. Pakaian di tubuhnya dilem oleh keringat. Lin Feng merasa sangat tidak nyaman. Lin Feng segera melepas pakaiannya dan masuk ke kolam air panas. Nyaman, Lin Feng berkata mabuk. Lin Feng berpikir, sepertinya roh kegelapan mempunyai kemampuan meningkatkan pemahanku, tapi untuk mempertahankan roh kegelapan menghabiskan banyak energi. Aku harus menyembunyikan kekuatanku, jika tidak aku akan kehilangan unsur kejutan, aku hanya bisa menggunakan teknik 9 gelombang. Tetapi pada saat ini, suara gemericik air terdengar. Di sisi lain danau mata air panas, sutra hitam lembut tiba-tiba muncul dari danau, dan kemudian Lin Feng melihat wajah cantik. Dia adalah gadis 15 tahun, Liu Yemei, wajah melon, sangat halus dan cantik. Namun, mata gadis itu tidak terlalu ramah, mata yang marah menyemburkan api. Liu Fei, dia tinggal di dalam air untuk berkultivasi, dia tidak menyangka bahwa ada orang yang begitu jahat, bertelanjang dada, dan datang ke tempat mandinya setiap hari. Maaf, aku tidak tahu ada seseorang di sini. Lin Feng tersenyum meminta maaf, lalu bangkit dan pergi. Kamu masih ingin pergi? Liu Fei memegang busur dan anak panah dengan kedua tangan. Tujuannya adalah Lin Feng. Apa yang kamu inginkan? Lin Feng mengerutkan kening. Tanpa menjawab, suara tembakan terdengar, dan panah emas melesat ke arah Lin Feng. Ini sangat kuat. Mata Lin Feng bergetar tanpa ragu-ragu. Panah datang dalam sekejap, dan 9 gelombang menghantam panah. Panah itu tetap dalam gelombang tiran sampai jatuh untuk sementara waktu. Kamu ingin membunuhku? Suara Lin Feng dipenuhi dengan kemarahan. Benar, panah lain ditembakkan dan panah emas tiba-tiba muncul. Oh, teriak Lin Feng, dan cahaya putih melintas tanpa menghilang. Aku, Lin Feng, akan mengingat kejadian hari ini. Jangan pikir kamu bisa kabur. Liu Fei mengejar tetapi Lin Feng telah menghilang dengan kecepatan yang cepat. Sial, Liu Fei memaki-maki ke arah menghilangkannya Lin Feng. Apakah itu Jiang Wang? Dia mempunyai kecepatan yang cepat. Lin Feng. Apakah namanya Lin Feng? Liu Fei berbisik. Tidak peduli siapa kamu, kalau kamu berani menunjukkan wajahmu di depanku lagi, aku, Liu Fei akan memotongmu berkeping-keping. Liu Fei bersumpah. Hah? Itu nyaris sekali. Lin Feng datang ke tempat terbuka, hatinya sedikit dingin. Dia ingin membunuhku hanya karena dia tidak setuju denganku. Aku tidak bisa menang melawan ahli seni bela diri di lapisan ke-9 Qi untuk sekarang. Dunia ini benar-benar kejam. Kalau tidak menjadi lebih kuat, tidak mungkin aku bisa bertahan. Dunia yang saat ini aku tinggali adalah tempat di mana yang kuat dihormati. Kalau kamu cukup kuat, kamu bisa menganggap kehidupan manusia sebagai rumput dan memotongnya tanpa konsekuensi. Hanya yang kuat yang memiliki hak untuk bicara, memilih dan hidup. Begitu aku menggunakan keterampilan menggambar pedangku, orang akan menyadarinya, akan sulit bagiku untuk menggunakannya pada orang yang sama lagi. Keterampilan ini hanya bisa digunakan sebagai upaya terakhir. Sepertinya aku harus mempelajari keterampilan baru dengan kekuatan yang lebih besar. Terdengar suara wanita. Lin Feng menoleh. Apa kamu punya masalah? Lin Feng bertanya. Aku melihatmu sedang beristirahat di sini. Jadi aku ingin bertanya apakah kamu punya waktu? Tanya gadis tersebut. Kelompok kami kekurangan orang. Lanjut gadis tersebut. Kami berempat berencana pergi ke Bukit Angin Hitam untuk berburu bintang buas. Kami ingin mengajakmu untuk bergabung dengan kami.
Jika kita bersama, akan semakin mudah untuk melindungi satu sama lain. Kita akan membagi rata material yang kita dapatkan dari sisa-sisa binatang iblis. Bagaimana dengan itu? Apa kamu tertarik? Salah satu pemuda tersebut berbicara. Oh, berburu. Tentu, aku baru saja menyelesaikan latihanku. Jadi ini akan menjadi kesempatan besar untuk mengetes kemampuanku. Jawab Lin Feng sambil tersenyum. Itu artinya, aku Lin Feng akan ikut bersama kalian. Lanjut Lin Feng. Lin Feng, kamu adalah tuan muda sampah Lin Feng? Tanya salah satu pemuda tersebut. Aku sarankan kita tidak perlu membawakannya bersama, kecuali jika ingin dia menjadi penghalang untuk kita, kata pemuda tersebut sinis. Hei, perhatikan kata-katamu itu. Sebelum kamu mengatakan orang lain sampah, kamu perlu mengevaluasi dirimu sendiri. Lin Feng berkata dengan nada ringan. Semuanya berhenti, jangan buat perjalanan ini menjadi tidak nyaman. Salah satu pemuda tersebut melerai. Jing Feng, kamu bicara terlalu banyak. Pria besar tersebut berkata sambil memegang kepalanya. Saudara Lin, Jing Feng adalah yang terkuat dari kami berempat, jadi dia sedikit sombong, jadi maafkanlah dia. Salah satu pemuda membujuk. Izinkan aku memperkenalkan diri, ini saudara Jing Feng, dia berada di tahap 8 lapisan Qi, dialah yang terkuat dari kita semua. Gadis ini adalah saudari Jing Yun. Aku King Yi, dan pria kekar di belakangku ini. King Yi memperkenalkan. Halo Lin Feng, aku Han Men. Han Men berkata dengan bangga. Aku Lin Feng, mungkin aku tidak terlalu kuat, tapi aku akan melakukan yang terbaik. Jawab Lin Feng. Baiklah, semakin banyak orang, semakin banyak kristal iblis yang bisa kita dapatkan. King Yi bersemangat. Beritahu aku jika kamu berada dalam bahaya, aku memang sedikit kasar dan aku tidak pandai dalam berbicara, tapi aku akan memberimu dukungan penuh. Han Men menyemangati. Kita akan sampai di Bukit Angin Hitam setelah kita melewati gunung ini. Ayo pergi. Semuanya bersemangat. King Yi melangkah ke depan, pedang panjang di tangannya diayunkan. Hai, ledakan lembut, pedang di tangan King Yi masuk ke otak serigala angin, dan pedang mengakhiri hidup monster tingkat 5. Beruang bertanduk monster 5 tingkat, tangkap. Han Men tiba-tiba bersuara. Kita melakukannya dengan baik, sekarang kita sudah punya 20 kristal iblis. Kata King Yi senang. Hanya monster tingkat 5. Ucapan Jing Feng terdengar sedikit menghina, acuh tak acuh. Jangan berbicara seperti itu, setidaknya kita bisa mendapatkan beberapa pil penguatan dengan ini. King Yi berkata ringan. Lagi pula kita tidak sedang terburu-buru dan kita tidak bisa melawan bintang iblis tingkat tinggi kalau kita menjumpainya. Lanjut King Yi. Jangan takut, lagi pula kita punya Jing Feng, yang berada di tahap 8 lapisan Qi di sini. Han Men menambah. Hah? Kenapa tanahnya bergetar? Han Men terkejut. Terlihat, sosok monster di kejauhan, sangat besar. Monster tingkat 8, kera api. Melihat tubuh besar yang muncul di depan, Han Men berbisik. Jing Feng, ini tergantung padamu. Han Men melirik Jing Feng di sebelahnya. Tunggu, kupikir kamu belum bertarung sama sekali, benar kan, Lin Feng? Bukankah kamu akan melakukan yang terbaik, jadi kami akan serahkan kera api ini padamu. Jing Feng melirik Lin Feng, suaranya keras. Jing Feng, apa maksudmu? Monster tingkat 8 tidak ada yang bisa melawannya kecuali kamu membiarkan Lin Feng pergi untuk melawannya. King Yi mendengar perkataan Jing Feng, agak tidak senang. Cukup, aku akan bertarung. Lin Feng berkata pelan, kalau begitu aku juga akan ikut. King Yi berkata, aku ikut juga, seperti pepatah 3 orang lebih baik daripada 1. Han Men menambahkan, Lin Feng menghargai tawaranmu itu, tapi Lin Feng menolak. Aku tidak melakukannya berdasarkan emosiku, aku hanya berpikir bahwa aku bisa menang melawan kera api ini. Lin Feng melangkah dengan cepat. Kalian bisa melihatnya dari samping. Lin Feng tersenyum. Kata-kata Lin Feng membuat 3 orang terdiam dan tercengang, dan menatap Lin Feng dengan tatapan aneh. Kemudian mereka melihat Lin Feng melangkah keluar dan melangkah keluar, langkah yang tenang. Mari kita lihat hasil latihanku selama ini. Lin Feng bersemangat. Lin Feng bergegas menuju monster kera api tersebut, dan menggunakan teknik 9 gelombang berhasil memukul mundur monster kera api. Apa? Dia bisa memukul mundur monster kera api. Jing Feng tercengang. Monster kera api menjadi marah. Hati-hati Lin Feng, dia akan menyerang lagi. King Yi khawatir. Lalu,
Aku hanya perlu mengakhirinya sebelum dia menyerang. Lin Feng tidak gentar. Matilah. Lin Feng menyerang. Monster kera api meraung dengan keras. Tubuhnya jatuh ke tanah tidak berdaya. Oke, kemarilah ambil kristal iblis monster ini. Lin Feng mengingatkan. Lin Feng, kau monster. Han Men tercengang. Aku tidak menyangka saudara Lin Feng bisa menggunakan teknik 9 gelombang tingkat tinggi. King Yi memuji. Haha, selama kita tidak bertemu monster tingkat 9 kita tidak perlu takut. Han Men tertawa. Dia hanya beruntung bertemu monster yang lemah. Jing Feng mencibir. Jing Feng, jangan bilang begitu, Lin Feng memang kuat. Han Men berkata, benar, saudara Lin Feng bukanlah sampah, kamu mungkin salah. King Yi menambahkan, monster ini kalah sebelum aku serius, baiklah, mari kita lanjutkan. Lin Feng berkata dengan santai. Tunggu, perasaan ini. Lin Feng tertegun. Itu, lihat ke sana. Terdengar teriakan dan semuanya menoleh ke arah Jing Feng. Ada apa dengan kalian? Kenapa terkejut? Jing Feng kebingungan. Apa? Binatang iblis tingkat 9, serigala neraka, kapan monster ini muncul? King Yi terkejut. Ini hampir mencapai binatang iblis tahap lapisan jiwa, monster ini sering datang dan pergi tanpa jejak dan suka menyiksa orang. Han Men merinding. Hei, kalian cepat lindungi aku akan melakukan sesuatu. Kenapa kalian mundur ke belakang? Jing Feng panik. Akulah yang menyuruh mereka mundur. Kamu ingin kami maju ke sana padahal kamu tahu tingkat kultivasi kami tidak cukup. Kamu pasti ingin menggunakan kami sebagai umpan. Aku bisa membunuh kera api sendiri, lalu kenapa tidak kamu lawan sendiri? Jawab Lin Feng datar. Lin Feng, kamu sialan. Jing Feng menggertakkan giginya. Baik, aku akan memperlihatkan kekuatan hebatku. Jing Feng berkata dengan bangga. Roaring Thunder Sword. Jing Feng mengayunkan pedangnya. Dia terlalu cepat. Jing Feng berkata. Jing Feng mengeluarkan jurusnya. Muncul pedang raksasa berwarna merah. Jing Feng mengayunkan pedangnya ke arah serigala neraka. Serigala neraka mengaum dengan keras dan matanya berapi-api. Monster serigala neraka menyerang Jing Feng menggunakan cakarnya ke arah dada Jing Feng dan melukainya. Bahkan Jing Feng tidak bisa mengalahkan serigala neraka, binatang iblis tingkat 9 terlalu kuat untuk kita. King Yi pesimis. Jangan panik, kita bisa mengalahkannya jika kita menyerangnya bersama. Han Men optimis. King Yi, apa kelemahan serigala neraka? Lin Feng bertanya. Serigala neraka mempunyai serangan yang sangat cepat dan kuat, tapi memiliki pertahanan yang sangat lemah, terutama daerah lehernya. Untuk itu serangan cakarnya sangat cepat untuk menurunkan kemungkinan lehernya terluka. Jawab King Yi. Tunggu, Lin Feng, apa kamu akan? King Yi terkejut. Aku ingin lihat, mana yang lebih cepat cakarnya atau pedangku. Lin Feng mengeluarkan pedangnya dan tersenyum. Lin Feng melompat dan menebas leher serigala neraka. Lin Feng mendarat di tanah dengan selamat. Menyarangkan pedangnya kembali. Bagaimana ini mungkin terjadi? Aku tidak salah bukan? Lin Feng membunuh serigala neraka dalam satu tebasan. Han Men terkejut. Dia bahkan tidak menggunakan roh bela dirinya. King Yi menambahkan. Sepertinya serigala neraka ini bukan masalah besar. Lin Feng berkata dengan santai. Lin Feng, gerakan barusan, apakah kamu memiliki roh bela diri pedang? King Yi bertanya. Tidak, itu hanya keterampilan yang berhubungan dengan pedang. Lin Feng menjawab. Karena kamu yang mengalahkan serigala neraka, jadi kamulah yang menyimpan kristal iblisnya. Han Men berkata. Benar. King Yi setuju. Tidak, mari kita membaginya secara merata. Itulah yang kita sepakati sebelumnya. Aku tidak bisa mengambil untuk diriku sendiri. Lin Feng menolak. Tunggu sebentar, kalian melupakanku, terdengar suara dari belakang Lin Feng. Kalian lebih baik membawaku ke tempat aman dan memberikan setengah dari kristal iblis itu padaku. Jika tidak aku akan membunuh kalian. Jing Feng mengancam. Jangan lupa saudaraku tahu aku datang ke Bukit Angin Hitam ini dengan kalian. Jing Feng mengancam lagi. Lin Feng, saudaranya adalah Jing Hao, posisi 6 terkuat di Yun Hai Zong puncak lapisan Qi ke-9. Kita tidak bisa melawannya. King Yi berkata. Sekarang kalian bantu aku, dan perlakukan aku dengan baik, jika tidak saudaraku akan menyiksa kalian. Jing Feng mengancam. Oh, lalu apa? Lin Feng berkata ringan. Jing Feng bingung. Aku tidak pernah menyinggungmu, tapi kamu selalu meremehkanku. Kamu ingin menggunakan binatang iblis itu untuk membunuh kami semua dan kristal iblis itu untuk dirimu sendiri.
Aku menahan diri karena kita adalah sama-sama murid sekte. Aku berpikir bahwa kamu akan bertobat dan minta maaf, tapi ternyata tidak. Lin Feng berdiri di depan Jing Feng dan berkata, "Kakakmu, apakah aku peduli?" Lin Feng mengeluarkan pedangnya. "Hei, tunggu, apa yang akan kamu lakukan?" Jing Feng panik. "Aku tidak ingin kristal iblis lagi, selama kalian menyelamatkan aku. Aku berjanji akan melakukan apapun. Tolong, biarkan aku pergi." Jing Feng memohon. "Lin Feng, apa yang kamu akan lakukan?" Han Men bertanya. "Biarkan saja dia pergi." King Yi membujuk. "Bagaimana kita membiarkannya pergi? Dengan sikapnya yang seperti ini, dia akan menggigit tangan yang memberinya makan." Lin Feng berkata. Lin Feng mengayunkan pedangnya dan menebas Jing Feng sampai mati dan darah menempel di wajahnya. "Lin Feng." Han Men terkejut. "Sekarang apa yang akan kita lakukan?" King Yi bertanya. "Aku akan bertanggung jawab atas apa yang aku lakukan. Jika ada yang bertanya apa yang terjadi, katakan aku membunuh Jing Feng. Aku tidak peduli jika Jing Hao berada di tahap puncak lapisan Qi, biarkan dia mengejarku." Lin Feng telah memutuskan. "Aku Han Men bukanlah pengecut, kamu tidak perlu menanggung ini sendirian Lin Feng. Biarkan aku ikut ambil bagian juga, aku selalu tidak menyukai Jing Feng." Han Men berkata dengan tegas. "Benar, kami tidak akan membiarkannya seperti ini, kita akan menghadapi konsekuensinya bersama-sama." King Yi berkata. "Benar, kita tidak bisa membiarkannya menanggung sendirian, Kakak Lin." Jing Yun menambahkan. "Beruntung sekali aku menemukan teman sejati seperti mereka dalam perjalanan." Lin Feng berpikir, "Aku berterima kasih pada kalian semua karena telah memikirkanku dengan baik. Ini suatu kehormatan bagiku untuk berteman dengan kalian semua hari ini. Jika kita terus melangkah lebih jauh, aku khawatir bisa bertemu dengan binatang buas yang tidak bisa aku tangani. Mari kembali ke sekte." Lin Feng berkata dengan tenang. "Ya, kita mendapat beberapa kristal iblis berkatmu, Lin Feng." Han Men berkata. "Benar, tidak hanya bisa mendapatkan pil penguatan, tetapi kita juga bisa membeli beberapa peralatan." King Yi menambahkan. Lin Feng berhenti dan menoleh ke arah belakang melihat mayat Jing Feng. "Kamu tidak bisa lepas dari dosa yang kamu lakukan. Orang sombong dan kasar sepertimu tidak berhak menjadi ahli seni bela diri. Kalau aku, Lin Feng bertemu dengan orang sepertimu lagi, aku tidak akan ragu untuk membunuhnya." Lin Feng berpikir dalam hati. Mata Lin Feng melintas sekilas melihat sesuatu. "Apa itu?" Lin Feng melihat sebuah buku di dalam tubuh Jing Feng. Teknik Roaring Thunder Sword. Lin Feng mengambil buku tersebut. "Aku tidak menyangka kamu akan membawa buku keterampilan rahasia ini bersamamu. Bagus, sekarang buku ini milikku." Lin Feng merasa senang. "Saudara Lin Feng, apa yang akan kamu lakukan setelah ini?" King Yi bertanya. "Sekarang aku mempunyai pil penguatan, aku harus terus berlatih setelah itu. Aku juga harus buru-buru meningkatkan kultivasiku." Lin Feng berpikir sambil memegang dagunya. "Kamu ingin mempercepat tingkat kultivasimu. Kalau begitu, aku sarankan kamu pergi ke Ngarai Badai. Disitulah semua pejuang terkuat di Sekte Yun Hai Zong berkumpul. Saudara Lin Feng, kamu sangat berbakat. Aku yakin kamu akan lebih cepat berkultivasi di sana." King Yi menyarankan. "Ngarai Badai." Lin Feng berpikir di dalam hatinya. "Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku juga akan berkultivasi di Ngarai Badai tersebut." Han Men berkata dengan menggaruk kepalanya. "Han Men, kungfu tidak buruk, ada baiknya kamu pergi ke sana." King Yi menyarankan. "Haha, Lin Feng, jika takdir berkenan, mari bertemu di Ngarai Badai." Han Men tertawa. "Baiklah, jika kalian punya waktu, kita harus berkumpul sesekali." Lin Feng berkata dengan senyum. "Sampai jumpa lain waktu." Semuanya berpisah dan mengarah ke arahnya masing-masing. Ngarai Badai, tempat ini membuatku mengingat kenangan yang menyakitkan itu. Lin Feng berpikir, sekarang aku bukanlah sampah lagi, penyesalan dan rasa maluku yang kudapatkan di sini, aku mengembalikannya semua. Lin Feng mempunyai keteguhan hati. Beberapa hari kemudian, di wilayah Ngarai Badai, Lin Feng duduk di tanah. Pil penguatan ini cukup efektif. Aku meningkat secepat ini tanpa menggunakan roh kegelapan. Jadi, inilah rasanya berada di lapisan ke-8. Lin Feng merasa senang. Lin Feng, sampah seperguruanmu benar-benar punya nyali untuk kembali ke sini. Lin mendengar suara teriakan.